Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang monster, menceritakan seorang pemuda yang memiliki kekuatan super. Film ini dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang siswa. Ia adalah anak yang pandai. Ia selalu mendapatkan nilai tinggi di sekolah. Tapi akhir-akhir ini nilainya terus menurun. Wali kelasnya memarahinya akibat hal itu. Bahkan ia terlibat dalam perkelahian ketika ia bermain sepak bola. Kekuatan yang ada dalam dirinya muncul secara tiba-tiba. Malam itu sepulang sekolah, Richard dan kekasihnya sedang asik-asik di dalam mobil. Tapi tiba-tiba kekuatan jahat yang ada di dalam dirinya tidak bisa ia kuasai. Ia berubah menjadi manusia serigala dan menyerang Lisa, kekasihnya. Begitu tersadar, Richard sudah ada di rumahnya. Ia melihat tubuh kedua orang tuanya sudah terpotong-potong. Richard pun kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Ketika emosinya tidak terkontrol, ia berubah menjadi serigala. Sedangkan di luar rumah, ia melihat kekasihnya datang bersama polisi. Ia pun melarikan diri. Berita tentang peristiwa manusia serigala itu kini tersebar luas. Richard memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Dari satu kota ke kota lainnya, ia berkelana. Ia terus menyesali perbuatannya kepada orang tuanya. Suatu ketika, Richard berjalan-jalan di sebuah pinggiran kota. Ia melihat dua orang anggota geng motor sedang menyiksa seorang gadis. Jiwa manusiawinya tak bisa menerima itu, sehingga dia memutuskan untuk menolongnya. Tentu saja awalnya dia bukan tandingan geng motor itu, tapi kekuatannya tiba-tiba muncul. Dia berubah menjadi manusia serigala. Dua orang itu pun dicabik habis. Setiap hal itu terjadi, ia selalu tak bisa mengendalikannya. Tekadnya pun semakin kuat untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Sepertinya kekuatan itu menuntun perjalanannya. Ia kini berada di sebuah bar di pinggiran kota. Di situ ia bertemu dengan Joe, seorang pria tua. Ternyata Joe juga adalah manusia serigala. Joe mengatakan bahwa ia dan Richard adalah serigala darah murni. Sedangkan orang-orang yang digigit itu adalah darah campuran. Mereka tak sekuat kita. Richard kemudian meminta untuk membantunya, tapi Joe tidak mau. Ia hanya mengatakan bahwa darah murni seperti dirinya itu banyak. Mungkin mereka bisa membantumu, tapi kau harus berjanji untuk tidak mengatakan bahwa aku yang memberitahumu. Karena mereka ini adalah kawanan yang sangat berbahaya. Kau tidak akan menyukai mereka. Kemudian Joe pun memukul Richard dan menyerangnya dengan panah. Richard kebingungan. Kenapa Joe tiba-tiba menyerangnya? Tapi ia baru sadar bahwa Joe menunjukkan sebuah alamat di peta dengan panah itu. Dan Joe telah hilang dengan tiba-tiba. Tanpa membuang waktu, malam itu juga Richard menuju ke tempat itu. Sebuah bar di atas bukit yang dipenuhi oleh orang-orang sangar. Orang-orang itu memperhatikannya. Salah satu orang sangat berniat ingin mencari gara-gara dengannya. Dia mengutus anak buahnya. Richard berkenalan dengan pemilik bar itu, seorang perempuan yang sangat cantik. Saat ia menanyakan namanya, terlihat geng sangar itu tidak suka, dan penjaga bar itu pun pergi. Kemudian kembali lagi, seorang anak buah dari geng sangar itu menantangnya. Tapi karena kalah jumlah, Richard memilih untuk pergi. Ia menunggunya di luar. Saat kawanan itu pergi, dia pun mendekati pria yang menantangnya tadi. Segera pria itu menunjukkan taringnya kepada Richard. Richard tahu bahwa ia adalah serigala darah campuran. Dan benar saja, serigala itu tak berkutik di hadapan Richard. Ketika dia hendak pergi, seorang laki-laki tua mendekatinya. Ia menawari Richard pekerjaan dan tempat tinggal. Baru beberapa hari Richard bekerja, ketua geng itu mendatanginya. Ia bertanya kepada Richard atas aduan anak buahnya yang diserang malam itu. John yang melihat kedatangannya segera membantu Richard. Ia mengatakan bahwa Richard adalah keponakannya yang datang dari barat. Ketua geng itu bernama Connor. Dia heran
Kenapa anak buahnya yang tinggi besar bisa lari terbirit-birit dengan Richard yang lebih kecil? Richard mengatakan, bukan ukuran yang menentukan, tapi kekuatanlah yang menentukan. Kukira anak buahmu hanyalah anjing pudel. Dan Connor pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Richard bertanya kepada John, siapa Connor sebenarnya? Tapi ia tak mau memberitahu. Keesokan harinya, ia melihat beberapa domba yang selama ini ia rawat dicabik-cabik oleh serigala. Richard pun semakin penasaran. Tapi John justru mengatakan, ambillah sisi baiknya. Dan kambing itu dimasak oleh Clara istrinya. Mereka menikmatinya sambil nonton TV. Tapi tiba-tiba TV itu mengabarkan tentang pembunuhan 2 geng motor di kota. Richard pun segera mematikan TV-nya. Kemudian dia berpamitan dan pergi ke bar itu lagi. Baru saja ia tiba, seseorang menghampirinya. Ia mengatakan bahwa Richard adalah sepupunya dan memintanya untuk pergi. Karena kehadirannya akan berakibat buruk bagi semua orang yang ada di situ. Itu semua karena Connor. Dia yang menentukan semua yang ada di situ. Siapa yang hidup dan siapa yang mati. Richard masih tak mengerti. Tapi saat orang itu hendak menjelaskan, tiba-tiba Connor muncul. Dia pun menjadi ketakutan dan pergi. Connor dan anak buahnya segera menangkap pria itu dan menginterogasinya. Ia ingin tahu apa yang dikatakannya dan mengapa menyebut-nyebut namanya. Pria itu bilang, aku menyuruh Richard untuk pergi dari kota ini karena dia telah mengganggu Angelina, kekasih dari Connor. Tapi Connor tak percaya. Ia pun segera menyuruh pria itu untuk berlari dan dijadikannya buruan mereka malam itu. Sementara itu Richard dalam perjalanan pulang dari bar. Di tengah jalan ia mendengar perburuan itu. Saat dia akan mencoba mencari tahu, tiba-tiba ia bertemu dengan Angelina yang juga merasakan perburuan itu. Angelina mengatakan, ia harus tahu siapa yang sedang diburu. Dari kejauhan mereka melihat Connor dan kawanannya sedang berpesta, menyantap pria itu. Setelah melihat kejadian itu, Richard mengajak Angelina ke rumah pamannya. Sesampainya di rumah, tanpa basa-basi John mengatakan kepada Richard bahwa Richard adalah ponakannya yang sesungguhnya. Ibunya adalah Lucinda, adiknya. Ia menunjukkan foto-foto kepada Richard. John menceritakan semuanya. Itu bermula ketika Connor yang serigala murni baru datang dari timur. Dia tertarik dengan Lucinda. Kemudian Connor menculiknya dan jadilah kau. Keluarga Lucinda tak menyukai Connor sehingga memisahkannya. Saat kelahiran Richard, Lucinda segera mencari orang tua asuh bagi Richard. Kemudian Lucinda bunuh diri. Mengetahui itu, Connor menjadi sangat liar. Dia membentuk kawanan di bukit dengan berburu dan membunuh hingga saat ini. Connor bahkan memutuskan untuk menikahi Angelina karena dia satu-satunya serigala darah murni yang tersisa. Ia ingin memiliki keturunan. Richard pun semakin marah. Malam itu John mengumpulkan para serigala lama yang tersisa di kota itu. Ia mengenalkan Richard sebagai anaknya Lucinda dan mereka harus membantunya. Tapi mereka tidak bersedia karena mereka tidak berani melawan Connor. Mereka justru menyarankan untuk menyerahkan Angelina dan semua akan berakhir. Tentu saja John tidak terima. Richard mengatakan, kalian tak perlu berdebat lagi. Pulanglah dan kunci pintu rumah kalian. Aku akan mengatasi masalah ini malam ini juga. Richard pun segera pergi ke atas bukit untuk menantang Connor. Saat bertemu Connor, ia mengatakan bahwa ia adalah anak Lucinda. Connor tak percaya. Dia pun kemudian meminta anak buahnya untuk membunuhnya. Tapi karena kalah jumlah, Richard pun dihajar habis-habisan. Untunglah ia berhasil melarikan diri dengan terjun ke jurang. Richard terluka sangat parah. Ia hampir saja mati. John mengatakan, tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Kau harus berubah dan berlari. Tapi Richard mengatakan, aku tidak bisa. Semua tulang-tulangku telah patah. Kemudian John pun mengatakan kepada Angelina, kau yang bisa melakukannya. Dan terjadilah proses pengobatan. Kini Richard telah pulih. John dan Richard mulai menyusun rencana. Ia menyiapkan jebakan di pekarangan rumahnya. Ia tahu Connor dan kawanannya akan datang menyerangnya. Benar saja,
Connor datang menculik Angelina dan juga John beserta istrinya. John dan keluarganya telah dikurung oleh Connor. Ia akan segera menikahi Angelina. Tapi tiba-tiba Richard datang. Kali ini ia tidak lagi gegabah. Ia memancing mereka semua ke jebakan yang sudah mereka siapkan. Satu persatu anak buah Connor tewas. Ada yang meledak, ada yang terbakar, dan ada yang ditembak. Kini tinggal Connor seorang diri. Ia bertarung melawan Richard. Dalam pertarungan itu, Richard berhasil melukai kaki Connor hingga ia tak bisa bergerak. Saat sudah sekarat, Connor mengatakan bahwa ia tak pernah menculik Lucinda, ibunya. Ia mengatakan mereka saling mencintai, tapi ayah Lucinda tak menyukai Connor. Aku hanyalah monster di mata mereka. Tapi tiba-tiba Joe datang. Joe mengatakan bahwa ia yang telah mengatur semua ini. Ia yang telah membunuh kedua orang tua asuhnya hingga ia terusir dari kotanya. Richard pun marah. Tapi Joe adalah guru Connor. Ia terlalu OP bagi Richard. Melihat anaknya terdesak, Connor mencoba untuk melindunginya. Connor terbunuh dengan cakaran di lehernya oleh Joe. Mengetahui ayahnya mati, Richard pun kembali bangkit. Sayangnya pertarungan itu tidaklah imbang. Saat akan menghabisi Richard, John pun muncul dan menembaknya. Saat Joe akan kabur, Richard menjatuhkannya tepat di atas jebakan yang telah ia buat. Dan Joe pun meledak. Richard dan Angelina meninggalkan kota itu untuk memulai kehidupan barunya. Film pun tamat. Ya, mungkin film ini bergenre fantasi, tapi ada pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Keluarga adalah segalanya, bahkan monster pun ingat akan keluarganya. Oke, jika ada saran dan usul bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.